Halo, nama saya Grazela Persulesi, NIM 20212828018. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, definisi tujuan serta manfaat dari iklan. Untuk itu, teman-teman diharapkan nonton sampai habis ya. Pertama, saya akan membahas mengenai sejarah singkat periklanan di dunia. Periklanan di Indonesia sudah muncul sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Iklan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu usaha. Dengan menggunakan jasa iklan dapat membantu memajukan suatu usaha untuk meningkatkan laba dan keuntungan suatu perusahaan. Untuk mengetahui tentang iklan, berikut ini merupakan ulasan mengenai sejarah periklanan di Indonesia. Berikutnya tentang munculnya iklan di Indonesia. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut periklanan di Indonesia. Kata yang pertama yaitu reklame, advertensi, dan iklan. Banyak yang mengatakan definisi tentang iklan yaitu tentang suatu kegiatan, tentang komunikasi yang dilakukan pada saat pembuatan barang atau penyedia jasa dengan beberapa masyarakat atau kelompok untuk upaya pemasaran. Komunikasi biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan, gambar, atau bahkan video yang dapat menunjang kemajuan suatu usaha. Periklanan di Indonesia sudah sangat terkenal sejak berapa puluh tahun yang lalu. Sejak abad ke-20 periklanan sudah sangat populer di Indonesia. Iklan membawa dampak positif bagi kemajuan suatu usaha. Banyak perusahaan menggunakan jasa iklan untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka sediakan. Kemudian ada masa sebelum dan sesudah ditemukan mesin cetak. Pada sebelum ditemukan mesin cetak, di dunia sebelum mengenal mesin cetak, periklanan sudah sangat bermanfaat untuk beberapa orang yang melakukan usaha. Ahli sejarah sudah meyakini bahwa advertising sudah ada sejak zaman dahulu meskipun media yang digunakan belum mendukung. Pada zaman dahulu advertising dilakukan dalam berbagai bentuk dan usaha. Orang zaman dahulu menawarkan jasa dan barang yang mereka sediakan dari mulut ke mulut karena memang belum ada media apapun yang tersedia. Proses tersebut kemudian akan disampaikan pada orang yang membutuhkan dan pada akhirnya akan terjadi interaksi jual beli antara satu orang dengan yang lain. Sementara pada masa setelah ditemukan mesin cetak, setelah mesin cetak ditemukan maka semuanya terasa mudah. Kegiatan yang berhubungan dengan periklanan dapat dilakukan dengan sangat baik dan efektif dibanding sebelum mengenal dan ditemukan mesin cetak. Periklanan merupakan salah satu bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tinggi. Pada awal mulanya periklanan hanya dapat melalui media cetak, yaitu dengan membuat poster yang dapat dibagikan atau ditempel di tempat-tempat yang dapat terlihat oleh banyak orang. Selain itu juga dapat menggunakan iklan baris dan surat kabar. Setelah berkembangnya zaman dan tentunya teknologi, maka dapat memajukan industri periklanan juga. Tidak hanya menggunakan selebaran kertas tetapi juga menggunakan beberapa alat dan bahan yang dapat dibuat menjadi gambar atau bahkan tulisan. Saat ini sudah banyak iklan yang menggunakan teknologi tinggi, contohnya dengan penambahan video tanpa suara atau bahkan dengan suara pada media iklan. Kemudian ada perusahaan periklanan terbesar di dunia. Di beberapa lapisan dunia juga memiliki perusahaan periklanan. Iklan sangat menjanjikan untuk dijadikan sebuah bisnis. Ada beberapa perusahaan yang memiliki kelas berat dalam dunia periklanan. Berikut di slide merupakan beberapa perusahaan periklanan terbesar di dunia. Beberapa perusahaan periklanan tersebut merupakan perusahaan yang sangat besar dalam bidang industri periklanan. Tidak selalu berada di tingkat paling atas, beberapa perusahaan tersebut dapat memperebutkan posisi untuk mencapai tujuan mereka dengan baik. Tidak lupa juga untuk membahas tentang definisi iklan. Jadi dikutip dari The Economic Times, iklan adalah pesan yang dibayar oleh pihak yang menginginkan iklan dan dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi publik. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Menyampaikan sebuah iklan adalah biasanya melalui media massa, baik media cetak, media elektronik, dan radio. Contoh media cetak yang digunakan untuk iklan seperti koran, majalah, poster, dan sebagainya. Pengertian iklan secara umum diartikan sebagai pesan atau berita yang disampaikan melalui berbagai media dengan tujuan untuk membujuk masyarakat luas agar tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan. Definisi tersebut didukung juga oleh pernyataan para pakar yang berkecimpung dalam sektor ekonomi dan pemasaran. Selanjutnya, kita harus tahu apa itu tujuan dari iklan. Tujuan dari iklan yang pertama yaitu memasarkan sebuah produk atau jasa. Iklan dibuat untuk memasarkan sebuah produk. Melalui iklan, perusahaan akan mencoba membiasakan pelanggan dengan produk perusahaan tersebut. Perusahaan juga cenderung mempromosikan sikap yang baik kepada konsumen. Maka menjadi relatif mudah untuk menjual produk-produk yang ditawarkan tersebut. Yang kedua yaitu memberikan informasi. Iklan adalah kegiatan yang berisi penjelasan, berupa sebuah produk maupun sebuah jasa. Tujuan iklan untuk menginformasikan sebuah produk, jasa maupun perusahaan dan ditujukan kepada halayak luas. Yang ketiga yaitu membujuk konsumen. Iklan ditujukan untuk membujuk konsumennya, agar konsumennya mau membeli merek atau brand tertentu berdasarkan iklan tersebut. Selain itu, iklan juga memiliki fungsi untuk mengubah persepsi dari konsumen. Melalui iklan, maka perusahaan dapat meningkatkan citranya atau produk hasilnya. Yang keempat yaitu mengingatkan konsumen. Didapatkan ketika mereka membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan akan terus mengingatkan para konsumen
sebuah produk yang ada di dalamnya, sehingga mereka akan tetap membeli produk di dalam iklan tersebut. Yang kelima yaitu membangun kesadaran. Iklan dibuat untuk meningkatkan pengenalan sebuah merek. Di dalam iklan tersebut, hal-hal seperti merek dan produk akan ditingkatkan. Tujuan iklan dibuat juga untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan produk kepada masyarakat. Ketika sebuah produk yang masuk pasar, maka hal tersebut tidak dengan mudah mendapat perhatian dari pembeli. Kesadaran mengenai merek menjadi lebih penting ketika beberapa merek memutuskan untuk bersaing satu dengan yang lain. Yang keenam yaitu mengubah keyakinan mengenai produk dan merek. Ketika sebuah atribut sudah dianggap penting, maka pembeli akan memeriksanya. Pembeli akan memeriksa kekuatan relatif dari merek yang berbeda sehubungan dengan atribut itu. Oleh karena itu, tujuan iklan adalah untuk meningkatkan peringkat dari pembeli. Yang ketujuh yaitu menghasilkan penjualan langsung. Di dalam beberapa kasus, iklan akan digunakan dengan tujuan meyakinkan para konsumen. Iklan akan dibuat supaya konsumen memesan produk yang ada di dalam iklan. Contohnya seperti dalam situs jual beli secara online. Para perusahaan akan membuat iklan sedemikian rupa mengenai produk mereka. Hal itu akan membuat konsumen menjadi yakin pada nilai produknya. Kemudian konsumen akan tergoda untuk membeli produk tersebut di saat penunjukan. Dan yang ke-8 yaitu membangun citra perusahaan. Tujuan iklan yang juga tidak kalah penting adalah membangun citra perusahaan. Iklan dibuat tidak hanya untuk produk tersebut saja, tetapi produk itu juga mewakili perusahaan pembuatnya. Inilah salah satu alasan beberapa orang menganggap bahwa tujuan iklan yang utama adalah membangun citra perusahaan. Melalui iklan, maka perusahaan tidak hanya memasarkan produk atau jasanya saja. Dan yang terakhir, ada manfaat dari iklan. Dalam kehidupan, iklan berperan penting. Hanya karena sebuah iklan, kehidupan seseorang dapat dipengaruhi. Sebuah brand atau merek di dunia ini menggunakan jasa iklan sebagai media komunikasi mereka. Dengan arti lain, mereka mempromosikan atau memperkenalkan brand atau merek ke khalayak ramai melalui iklan. Manfaat dari iklan sendiri dalam kehidupan antara lain, yang pertama sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa. Yang kedua, suatu yang digunakan produsen untuk membangun kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga, iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai macam produk dan konsumen menjadi memiliki banyak pilihan. Demikian penjelasan saya mengenai sejarah, definisi, tujuan, dan manfaat dari iklan. Sekian dan terima kasih.